Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi pernyataan tergantung tuh Bung Margarito bilang, kalau memang diketahui rumah saya, istri saya, anak saya, terus masalahnya kenapa? Satu itu mungkin bisa ditanggapi Mas Giri. Yang kedua, kalau misalnya ikut sebuah proses tes, ternyata nggak lolos, terus merasa haknya dilanggar di sini, bisa ditanggapi itu? Itu salah satu temuan di Komnas HAM itu menarik, Mbak. Ada doxing di sana dan hoax. Doxing itu menggunakan informasi pribadi, disebarluaskan begitu. Dan di sana terjadi nih, jadi berapa informasi pribadi kita juga keluar di sana. Saya termasuk ditanya juga ada beberapa hal, walaupun itu banyak terkait dengan kondisi politik dan masalah negara ini. Jadi lucu juga seorang peserta TWK ditanya tentang masalah negara ini bukan terkait dengan tentang wawasan kebangsaan itu sendiri. Karena apa itu misalnya? Ya misalkan menurut Anda utang negara itu kalau berutang itu bagaimana itu? Saya bilang ya utang bagian dari partisipasi dalam membangun, jadi nggak apa-apa. Tetapi kita harus hati-hati memilih utang di mana itu. Jam satu normatif saya pikir lolos-lolos saja. Saya pernah 2 kali tes IMB Mbak yang dilakukan TNI AD dan saya lolos. 2 kali nyatpim saya lolos untuk itu. Tetapi untuk kali TIBK ini saya nggak lolos. Jadi menurut saya ada diskriminasi, ada apa di sini. Saya pengen kembali ke tadi yang disampaikan oleh Pak Yunimar dan Pak Margarito tadi bahwa ada labeling merah, kuning dan hijau. Dan di dokumen di Komnas HAM menyatakan bahwa dokumen itu benar Mbak labeling tadi. Dan kalau kita lihat kita yang berwarna merah itu salah satu poinnya adalah misalkan tidak loyal kepada pimpinan, kemudian menolak revisi Undang-Undang KPK. Bagaimana sikap kita terhadap bernegara? Pandangan-pandangan kita diadili gitu Pak dan dipersalahkan gitu kan. Sebagai warga negara diatur dalam konstitusi. Kalau memang pemberantasan korupsi sudah bagus yang dilakukan KPK, kenapa harus direvisi? Itu sikap. Dan kalau kita konsisten bahwa orang yang melakukan itu warna merah, 1.200 lebih mestinya nggak lolos gara-gara itu. Karena kita demo secara bersama-sama, secara kelembagaan kita menolak revisi Undang-Undang KPK. Tetapi kita adalah warga negara dan penegak hukum yang taat. Ketika diundangkan kita laksanakan, kita pakai OTT, pakai undang-undang yang baru juga. Jadi bedakan antara sikap pandangan pribadi, kemudian kita diadili gara-gara itu. Dan yang terakhir ini Mbak, Perkom 1 2021 itu menurut temuan Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia terjadi penyelundupan pasal pada tahun 26 Januari dan 27 Januari. Di mana nggak biasa, yang biasanya dilakukan oleh staf paling eselon 2 membahas tentang rancangan peraturan komisi, ini dihadiri oleh level menteri, ketua KPK, bersepakat dan menurut temuan dari Komnas HAM dan Ombudsman RI, yang datang menteri ketua KPK yang tanda tangan adalah eselon 2. Menurut saya ini tidak umum. Begitu istimewanya peraturan komisi sehingga satu-satunya cara untuk orang diseleksi adalah melalui Perkom 1 tahun 2021 ini. Jadi saya pikir ini telak nih. Komnas HAM dan Ombudsman mengatakan temuan demikian. Ada temuan maladministrasi di sini, mulai dari penyusunan Perkomnya saja sudah bermasalah Bung Yunimar. Iya, jadi begini, kalau disebut Perkom bermasalah, ya Perkom itu landasannya adalah undang-undang. Ya, undang-undang tentang ASN. Ya, tapi saya mau sampaikan ya, biar kita paham semua. Mestinya ya kalau saya secara pribadi dan secara hati bicara, ini para pegawai KPK ini melanggar HAM. Kenapa demikian? Umur 40, umur 47 masih bisa ASN. Bagaimana yang tengah kontrak? 35 udah nggak bisa. Ini bagaimana nih? Melanggar HAM nggak? Kan begitu. Jadi kita jangan melihat sepotong-sepotong ya. Yang kedua ya, dari 1351 yang ikut TWK, 1274 itu kan MS. Nah, pertanyaan saya, syarat, ya. Ini ada berapa persen kuota perempuan yang lolos? Apakah pertanyaan juga? Kalau jilbab dibuka, mau nggak? Kalau dari istri kedua, sama nggak pertanyaan? Kan begitu. Jadi jangan kita hanya melihat yang TMS. Kita juga tanya tuh yang pada lolos tuh. Apa pertanyaan? Kan begitu sekarang. Jadi jangan kita pilah-pilah, apalagi ada menyebutkan kami ini adalah pegawai KPK yang berintegritas. Saya setuju bagaimana pegawai yang berintegritas? Saya setuju sama Pak Junimar, ya, anggota Dewan nih. Itu bisa dijawab oleh Mas Giri juga itu. Pak Junimar nih bilang bahwa teman-teman ini melanggar HAM karena sudah tua, melewati batas usia. Nah, ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena teman-teman ini menjalankan rekomendasi undang-undang KPK yang baru yang dibikin sama Pak Junimar. Berarti Pak Junimar yang memfasilitasi pelanggaran HAM. Begini Mas, termasuk Mas Giri ya.
Jadi gampang itu Sebenarnya bacanya. kita di DPR itu mau hukum ini berjalan secara mantap, ya. Nah, pertanyaan kita selama ini, ya, KPK itu adalah para pegawai yang bukan ASN. Lah terus mereka membentuk wadah pegawai. Ini sangat berkuasa. Ini kan melanggar hukum, tidak boleh dong. Kan tidak boleh, maka kita di Komisi 3 Di mana pelaporannya maka untuk kita wadah di pegawai Komisi itu 3 melanggar? Anda Sebentar, bilang bahwa sebentar. mereka Ini melanggar ada HAM Mas ini yang ngejalanin ini adalah pimpinan KPK. Lah bukan begini, Mas. Pimpinan KPK yang Pak Begini, Junimart Mas. pilih. Mereka ini sudah yang umur menjalankan aturan undang-undang KPK yang baru yang Oke. Pak Junimart susun. Oke. Jadi kok tiba-tiba Ya. mereka yang harus melanggar Maka HAM? saya bilang, kita jangan bicara sepotong-sepotong, ya. Kalau untuk calon ASN 35 tahun sudah nggak boleh, Mas. Tapi ini pegawai KPK hampir 50 tahun. Kenapa bisa jadi Anda ASN. bikin undang-undangnya? Kita balik Ya kan? lagi ke Nah, konteks bagaimana kita kalau ya. Ini seandainya terlalu melebar. para calon tenaga kontrak ini datang ke Komnas HAM menuntut pelanggaran HAM? Kenapa itu KPK bisa, kami enggak? Bagaimana nih? Bagaimana Komnas HAM bisa enggak Ya menjawab makanya ini? saya tanya Oke. kenapa Iya. Anda bikin pasalnya? Loh, bukan masalah pasal, itu punya rakyat. Loh, Kita panggil para ahli kok. Anda kan yang sahkan undang-undang KPK. Ini Loh, debatnya kita kan jadi memanggil debat para presiden nih, ahli. Bung Enggak, Haris. itu Bentar. Para Tuhan tokoh-tokoh ini- masyarakat, termasuk LSM kita panggil pada waktu itu. Enggak, Saya pelakunya hari itu. Enggak, karena maksud saya begini. Gitu loh. Kalau mau menuduh, Memang sulit kalau sudah berkuasa, ya akan sulit untuk melepaskan kuasa. Sebentar, itu ini sulit. apa? Kan ada yang Maksudnya berkuasa. ada Itu yang sulit. berkuasa di Enggak dalam demikian. internal KPK Itu ada yang sulit. berkuasa dengan Saya wadah pikir pegawai berlebihan itu. itu Pak. Wadah pegawai itu diatur dalam PP tersendiri Pak. Jadi itu bukan Yudi Purnomo, bukan itu. Itu diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua Pak, undang-undang itu kita menjadi ASN itu bukan seleksi Pak, maksimal 35 tahun. Di sana adalah kalau undang-undang dapat dialih statuskan menjadi ASN. Kalau bertanya Pak Asrul Sani Pak, teman Bapak di Komisi 3 Pak, mestinya original intent para pembuat Undang-Undang Nomor 19 revisi itu mengatakan ya mestinya dipindah saja. Tanpa harus ada tes di situ ya, alih status saja. Isunya administratif. Jadi kayak misalkan Departemen Penerangan dibubarkan, pindah ke departemen lain, proses itu saja. Karena kalau misalkan ini 35 tahun yang diambil, maka ya bilang aja dipecat semuanya pegawai KPK. Tapi saya kira original intent dari pembuat undang-undang enggak demikian, Pak. Makanya ada PP nomor 40 tahun 2020, kemudian tentang alih status pegawai KPK. Itu bukan seleksi, Pak. Jadi jangan kita bodohin para misalkan orang ingin jadi ASN harus tes, ada tes TWK, bukan demikian. Kita ini alih status. Kalau alih status yang penting adalah golongan misalkan di KPK itu fungsional ini menjadi golongan berapa di PNS, gajinya bagaimana segala macam. Dan yang terakhir nih Pak, original intent yang disampaikan oleh teman Bapak di Komisi 3 mengatakan bahwa ini sebaiknya dipindahkan, dialih statuskan kalau dibutuhkan pembinaan dan orientasi dilakukan setelahnya. Tetapi ini kemudian BKN dan KPK melakukan konvers, ini 51 orang tidak bisa dibina. Koruptor Pak, teroris saja bisa dibina Pak, apa kita lebih buruk? Kita memberantas korupsi belasan tahun. Enggak, Silakan, begini Pak supaya Umar. clear gitu ya. Pertama begini ya, soal Perkom. 1000 kali Komnas HAM, 1000 kali Ombudsman bilang tidak sah, tidak ada efek. Yang menyatakan atau yang bisa mencabut Perkom itu ya pembuat Perkom atau pengadilan menyatakan bahwa itu tidak sah. Selama itu tidak dinyatakan sah, sah. Karena sah dia menjadi dasar melakukan seluruh tindakan hukum. Tidak ada cerita lain. Tidak ada efeknya. Tidak 1000 kali Komnas rekomendasi HAM, Komnas HAM nggak ada yang 1000 minta cabut Perkom. 1000 kali Kok misalnya tiba-tiba Komnas ngomongin HAM Perkom ini mengatakan dari mana? 1000 kali Komnas HAM Nggak, mengatakan nggak. ini Sebentar, Bung Marco. tidak. Rekomendasi, No, tunggu, rekomendasi tidak dulu. Komnas HAM nggak minta suruh cabut Tidak, Tidak saya mencabut tidak bicara Perkom. mengenai rekomendasi Komnas HAM. Nggak, Saya mau tadi respon beliau ngomong ini. Komnas HAM, Ombudsman, cabut 1000 Perkom, kali nggak ada Komnas urusan. HAM Oke, bilang sebentar. misalnya Nggak nyambung, nggak nyambung. Sebentar, Komnas Kita HAM nggak bilang diskusi di situ. Kita nggak tidak sah diskusi di ini situ. atau Ombudsman bilang tidak sah seperti yang dia bilang itu tadi, tetap saya tidak mengubah status hukum dari Perkom itu. Oke, sebentar. Ya, itu hanya bisa dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku kalau KPK yang membuat itu cabut atau pengadilan menyatakan itu tidak sah. Dengan begitu dia menyatakan tidak sah, maka tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, misalnya tes itu. Oke, sebentar. Gitu ya. Itu satu. Oke, Yang bentar. kedua, Komnas Oke. HAM tidak bicara Perkom. Hanya memberikan rekomendasi Komnas kan HAM di sini. bicara fakta, Ya. bukan bicara aturan. Kok tiba-tiba ngomongin Perkom nggak bisa dicabut sama Komnas? Emang betul, yang cabut Perkom itu
ya harus institusi seperti pengadilan yang punya kewenangan untuk memeriksa produk-produk aturan. Bukan Ini Komnas soal HAM. analogi saya. Bisa Ini kayak mah- tadi bilang begini, ini begini, mah cuma begini. soal teori baca Katakanlah aturan misalnya, doang. Katakanlah misalnya Komnas HAM sampai ke situ, nggak bisa. Enggak, sebentar, Misalnya pertanyaan saya Oke, singkat. silakan. Ini rekomendasi Komnas HAM, jadi menurut Anda tidak akan berpengaruh apa-apa? Tidak berpengaruh apa-apa Oke, juga. nanti kita Namanya coba saja, kembalikan ke Komnas apa, HAM. Usai jeda saat lagi, rekomendasi. Pak Amiruddin. Kembali di Dua Sisi saat lagi.